Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang telah menolong dan memampukan kami. Saat malam ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti, mata rohani kami terbuka untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 5-7. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan dapat memakai seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita untuk memberikan pertolongan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus menjadi seiman dengannya dan melupakan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa setiap pertolongan melalui siapapun itu adalah berasal dari Tuhan. Dalam Kejadian pasal 47 ini, kita membaca bagaimana Yakub dan seluruh keluarganya telah tiba di tanah Mesir. Dan Firaun sebagai penguasa Mesir saat itu menunjukkan kemurahan hatinya dengan mengizinkan mereka tinggal di daerah yang bernama Goshen. Kata Goshen mempunyai arti yang berhubungan dengan penghiburan dan kecukupan. Dalam situasi kekeringan dan kekurangan, Tuhan membuktikan bahwa Ia dapat mencukupkan dan memberikan penghiburan kepada kita. Khusus di ayat yang ke-5-7 ini, kita membaca kata-kata Firaun yang diucapkannya kepada Yusuf dan didengar juga oleh Yakub ayahnya yang ada bersama-sama dengannya. Yakub sebagai orang asing bersikap hormat terhadap Firaun, tapi dalam hal imannya, ia tidak menjadi seorang yang malu untuk mengakui apa yang ia percayai. Meskipun ia sedang berada dalam posisi sebagai orang yang dibantu oleh Firaun. Di ayat yang ke-7 kita membaca, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Yakub menunjukkan sikapnya yang dengan berani dan secara tegas mengkonfirmasi keyakinan imannya di depan Firaun, yang adalah seorang raja yang umumnya ditakuti. Yakub tidak berkata-kata manis soal dewa-dewa Mesir, padahal Firaun itu identik dengan dewa. Bahkan orang-orang Mesir dalam sejarah masa lalu mempercayai Firaun sebagai salah satu dewa yang menghubungkan rakyat dengan dewa-dewa di langit. Yakub tidak segan dan tidak merasa sungkan untuk memohonkan berkat Tuhan bagi Firaun. Meskipun Yakub hanyalah seorang tamu asing yang membutuhkan pertolongan, dan meskipun Firaun bukanlah orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa dalam keadaan apapun, ketika kita mengalami pertolongan dari seseorang, maka sadarilah bahwa itu sebenarnya digerakkan oleh Tuhan. Pertolongan selalu datang dari Tuhan, yang terkadang diwujudkan melalui tangan-tangan manusia. Dalam keadaan seperti itu, tetaplah miliki hati yang percaya kepada Tuhan, dan jadilah saksi bagi orang lain, bahkan bagi orang yang telah menolong kita, meskipun tidak seiman. Mintakanlah berkat Tuhan baginya. Doakan dia, agar rahmat Tuhan dianugerahkan kepadanya,
sehingga ia menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan. Tuhan Yesus menjadikan saudara dan saya sebagai garam dan terang dunia. Dan sebagai terang bagi dunia ini, jangan kita sembunyikan cahayanya, tapi pancarkanlah cahaya Kristus agar orang-orang lain dapat melihat kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa setiap pertolongan berasal dari Tuhan. Meskipun pertolongan yang kami alami, kami dapatkan melalui tangan-tangan manusia, tapi sesungguhnya itu digerakkan oleh Tuhan sendiri. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan, dan Engkau dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa pertolongan-Mu itu bagi kami. Ajar kami untuk selalu tunduk kepadamu, percaya kepadamu, dan tidak merasa malu untuk menunjukkan keyakinan iman kami kepada orang-orang di sekeliling kami, bahkan kepada orang yang membantu kami, meskipun ia tidak seiman dan bukanlah orang yang percaya. Ajar kami Tuhan dan tolong kami, supaya kami mampu menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini, tidak menyembunyikan cahaya-Mu dalam kehidupan kami, tapi memancarkannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Yakub untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang dengan penuh keberanian menyatakan nama-Mu di depan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa saat ini untuk yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah persoalan, agar Tuhan melawat, menjamah, memberikan kesembuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami mujizat yang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.